Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sakramen persekutuan dalam pelayanan. Adapun dua sakramen yang akan kita presentasikan hari ini yaitu sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Nama kelompok yang pertama Alfon Aso, yang kedua Elizabeth Lasitania Funan, yang ketiga Helmina Gobai, yang keempat Clarita Natalia Emma, dan yang kelima Mince Hilapok. Adapun tujuan kami membuat video ini yakni untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah liturgi sakramen dan sakramentali. Baik, kita langsung saja masuk. Yang pertama, sakramen perkawinan. Pengertian, perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Oleh karena itu, Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Kita bisa lihat di dalam KGK artikel 1601. Yang berikut perkawinan dalam Tuhan. Perjanjian perkawinan antara Allah dan umatnya Israel telah mempersiapkan perjanjian yang baru dan abadi. Dalam perjanjian ini putra Allah dalam penjelmaannya menjadi manusia dan dalam penyerahan hidupnya boleh dikatakan mempersatukan diri dengan seluruh umat manusia yang diselamatkannya dan dengan demikian mempersiapkan perkawinan anak domba. Kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 9 dan juga di dalam KGK artikel 1612. Yang berikut perayaan perkawinan dalam ritus Latin. Perayaan perkawinan antar dua orang beriman Katolik biasanya dilakukan dalam misa kudus karena berhubungan semua sakramen dengan misteri Paskah Kristus. Dalam Ekaristi terjadi peringatan perjanjian baru, di mana Kristus mempersatukan diri untuk selama-lamanya dengan gereja, mempelainya yang terkasih. Untuk siapa ia telah menyerahkan dirinya, dengan demikian pantaslah bahwa kedua mempelai memeteraikannya sebagai penyerahan diri secara timbal balik, dengan mempersatukan diri dengan penyerahan menerima Ekaristi, supaya mereka hanya membentuk satu tubuh di dalam Kristus melalui persatuan dengan tubuh dan darah Kristus yang sama. Kita bisa lihat di dalam KGK artikel 1621. Yang berikut kesepakatan perkawinan, di mana perjanjian perkawinan diikat oleh seorang pria dan wanita yang telah dibaptis dan bebas untuk mengadakan perkawinan dan yang menyampaikan kesepakatannya dengan sukarela atau bebas, berarti tidak berada di bawah paksaan, tidak dihalang-halangi oleh hukum, kodrat, atau gereja. Kita bisa lihat di dalam KGK artikel 1625. Yang berikut unsur-unsur yang membentuk perkawinan. Unsur yang pertama, unsur seksual. Unsur yang kedua, unsur seksual genital. Yang ketiga, unsur kesuburan. Yang keempat, unsur personal. Yang kelima, unsur sosial. Yang keenam, unsur hukum. Yang ketujuh, unsur erotis, dan yang kedelapan, unsur persahabatan. Yang berikut inti hakikat perkawinan wajar. Unsur dasariah yang menjadi titik sambungan antara mereka yang kawin dengan Allah. Ada 3 unsur. Yang pertama unsur seksualitas, yang kedua unsur personal, yang ketiga unsur sosial. Artinya, bila ketiga unsur itu tidak ada maka unsur-unsur lain bisa memutuskan maupun yang tidak memutuskan, berperan lagi sebagai unsur pembentuk perkawinan konkret. Yang berikut sifat atau ciri hakiki perkawinan Katolik. Yang pertama monogami. Monogami berarti perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Yang kedua tidak dapat diceraikan. Artinya bahwa hanya maut yang memisahkan. Jadi tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan atau memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Yang ketiga berlangsung seumur hidup, di mana perkawinan Katolik yang monogami dan tidak terceraikan tersebut mensyaratkan ikatan kebersamaan antara suami istri seumur hidup.
Yang berikut buah-buah sakramen perkawinan. Yang pertama, ikatan perkawinan. Janji yang olehnya kedua mempelai saling memberi dan saling menerima dimaterai oleh Allah sendiri. Dari perjanjian mereka timbullah satu lembaga yang berdasarkan peraturan ilahi, kokoh juga di depan masyarakat. Perjanjian suami istri digabungkan dalam perjanjian Allah dengan manusia. Cinta kasih suami istri yang sejati diangkat ke dalam cinta kasih ilahi, dapat kita lihat di dalam KGK 1639. Yang berikut rahmat sakramen perkawinan. Kristus adalah sumber rahmat perkawinan. Seperti dulu Allah menghampiri bangsanya dengan perjanjian kasih dan kesetiaan. Begitu pula sekarang penyelamat umat manusia dan mempelai gereja melalui sakramen perkawinan menyambut suami istri Kristiani. Ia tinggal bersama mereka dan memberi mereka kekuatan untuk memanggul salibnya dan mengikutinya. Bangun lagi setelah jatuh untuk saling mengampuni, menanggung beban orang lain, merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 21. Dan saling mengasihi dalam cinta yang mesra, subur dan adi kodrati. Dalam kegembiraan cintanya dan kehidupan keluarganya, mereka sudah diberinya perasaan dari perjamuan perkawinan anak domba. Bisa dilihat dalam KGK artikel 1642. Yang berikut pelayanan sakramen perkawinan. Pelayan sakramen perkawinan adalah mereka yang telah menerima sakramen tabisan seperti uskup, imam, dan mereka yang telah diberi wewenang. Yang berikutnya adalah tata perayaan perkawinan Katolik. Pertama, ritus pembuka. 1. Penyambutan mempelai. Yang kedua, perarakan putra-putri altar. Yang ketiga, antifon pembukaan. Yang keempat, tanda salib. Yang kelima, salam. Yang keenam, kata pembukaan. Dan yang ketujuh, doa pembukaan. Masuk dalam liturgi sabda. Bacaan. Yang kedua, mazmur. Yang ketiga, pembacaan Injil. Dan yang terakhir, homili. Kita akan masuk dalam perayaan perkawinan. Pertama, mohon doa restu. Pengantar. Imam. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudari seiman hadir juga di situ untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian seumur hidup sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini ia memperkaya dan memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya meminta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Pernyataan mempelai. Kemudian imam menanyakan mempelai tentang kehendak bebas, kesediaan, menerima dan mendidik anak mereka. Masing-masing mengungkapkan jawaban pribadi, namun diucapkan bersama-sama. Imam, Markus dan Marta, sungguhkah kalian dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya sungguh. Imam, selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Mempelai, ya saya bersedia. Kesepakatan perkawinan. Janji dengan berjabat tangan, imam mengajak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk mengungkapkan kesepakatan perkawinan. Imam, untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Kedua mempelai saling berhadapan, berjabat tangan kanan, dan sambil bergantian mengucapkan janji masing-masing. Mempelai laki-laki, saya, Markus, memilih engkau
Marta menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Mempelai perempuan, saya, Marta, memilih engkau, Markus, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Penerimaan kesepakatan perkawinan. Imam menerima kesepakatan perkawinan dan berkata kepada mempelai, misalnya dengan salah satu rumusan berikut. Imam, semoga Tuhan memperteguhkan janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Umat, amin. Imam mengajak para hadirin memuji Allah. Imam, marilah memuji Tuhan, umat, syukur kepada Allah. Ritus pelengkap, pemberkatan dan pengenaan cincin. Imam, semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Umat, amin. Imam dapat memercikan cincin-cincin dengan air suci, kemudian mempersilahkan mempelai untuk secara bergantian mengambil cincin pasangan dan menggenakan cincin itu kepada pasangannya. Mempelai laki-laki, Marta, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mempelai perempuan, Markus, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kedua mempelai saling menggenakan cincin, seluruh umat dapat menyanyikan nada pujian kepada Allah. Jika dikehendaki dan disesuaikan dengan adat istiadat, maka mempelai dapat bertukar tempat. Pembukaan kerudung. Pada waktu mempelai laki-laki membuka kerudung mempelai perempuan, imam dapat berkata, Imam, semoga kalian selalu memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Mohon restu. Jika diharapkan oleh keluarga dan belum dilakukan, sekarang kedua mempelai dapat diberi kesempatan untuk mohon restu dan berkat dari kedua orang tua mereka. Imam, Marta dan Markus, sekarang saya persilakan kalian berdua mohon restu kedua orang tua dari orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Kedua mempelai mengharapkan orang tua mereka, sementara itu dapat diiringi nyanyian yang sesuai dengan maksud ritus ini. Bagi wilayah adat yang bisa mengisi ungkapan restu orang tua dengan kata-kata dan nasihat, nyanyian dapat ditiadakan. Penyerahan kitab suci, salib, dan rosario. Imam memberkati kitab suci, salib, dan rosario. Kemudian orang tua kedua mempelai menyerahkan kepada kedua mempelai. Orang tua, anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Mempelai, terima kasih. Doa umat. Imam mengajak dan memimpin umat untuk menyampaikan doa-doa mereka. Yang berikut, liturgi Ekaristi. Yang pertama, perarakan persembahan. Yang kedua, doa persiapan persembahan. Yang ketiga, doa syukur agung. Yang keempat, privasi perkawinan. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, kudus-kudus dan doa syukur agung 1.
Yang kelima, Bapa kami. Yang keenam, berkat untuk mempelai. Yang ketujuh, salam damai. Yang kedelapan, anak domba. Yang kesembilan, pemecahan hosti. Yang kesepuluh, komuni. Yang ke-11, doa sesudah komuni. Yang berikut, ritus penutup. Yang pertama, berkat Maria. Yang kedua, pengutusan. Yang ketiga, doa kepada Bunda Maria atau keluarga kudus Nazaret. Yang keempat, penandatanganan surat pernikahan. Yang kelima, lagu penutup. Yang keenam, perarakan keluar. Baik, sekarang kita masuk dalam bagian kedua, yaitu sakramen tabisan. Pengertian sakramen tabisan. Tabisan adalah sakramen yang olehnya perutusan yang dipercayakan Kristus kepada rasul-rasulnya dilanjutkan di dalam gereja sampai akhir zaman. Dengan demikian, ia adalah sakramen pelayan apostolik. Bisa dilihat dalam KGK nomor 6, 1536. Sakramen tabisan dalam tata keselamatan. Yang pertama, imamat perjanjian lama. Umat terpilih dijadikan oleh Allah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran bab 19 ayat 6. Tetapi dalam umat Israel, Allah memilih satu dari ke-12 suku, yakni suku Lewi, dan memisahkannya untuk pelayan liturgi. Mereka ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Ibrani bab 5 ayat 1. Bisa dilihat juga dalam KGK 1539. Yang kedua, imamat Kristus satu-satunya. Segala sesuatu yang dipertandai imamat perjanjian lama menemukan penyelesaiannya dalam Yesus Kristus yang adalah pengantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Melkisedek imam Allah yang maha tinggi. Kejadian bab 14 ayat 18. Dalam peraturan Melkisedek, Kristus itu kudus tanpa salah, tanpa noda. Bisa dilihat dalam Ibrani bab 7 ayat 26. Dan oleh satu kurban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani bab 10 ayat 14, yaitu oleh kurban disalibkannya satu kali untuk selamanya. Bisa dilihat dalam KGK 1544. Yang berikut, 3 jenjang sakramen tabisan. Yang pertama, tabisan uskup. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa dengan tabisan uskup diterima kepenuhan sakramen imamat, yakni yang dalam kebiasaan liturgi gereja maupun melalui suara Bapa suci disebut imamat tertinggi, keseluruhan pelayan suci. Bersama dengan tugas menguduskan, tabisan uskup juga memberi kewajiban untuk mengajar dan memimpin. Bisa dilihat dalam KGK 1559. Yang berikut, tabisan imam. Para imam tidak menerima puncak imamat dan dalam melaksanakan kuasa mereka tergantung dari para uskup. Namun mereka sama-sama imam seperti para uskup dan berdasarkan sakramen tabisan mereka ditabis menurut citra Kristus, Imam Agung yang abadi, untuk mewartakan Injil serta mengembalakan umat beriman dan untuk merayakan ibadat ilahi sebagai imam sejati perjanjian baru. Bisa dilihat dalam KGK 1564. Yang berikut, tabisan diakon.
Pada tingkat hierarki yang lebih rendah terdapat pada diakon yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat melainkan untuk pelayanan. Bisa dilihat dalam Lugen Gentium halaman nomor 29 dalam tabisan diakon hanya untuk uskup yang meletakkan tangan. Dan dengan demikian menyatakan bahwa diakon bergabung dengan uskupnya terutama dalam tugas-tugas pelayanan cinta persaudaraan. Bisa dilihat juga dalam KGK 1569. Sejak Konsili Vatikan II, Gereja Latin mengadahkan diakonat sebagai tingkat hierarki yang tersendiri dan tetap. Diakonat tetap ini dapat diberikan juga kepada pria yang berkeluarga, merupakan satu sumbangan penting bagi perutusan gereja. Yang berikut perayaan sakramen tabisan. Upacara dilaksanakan pada hari Minggu di katedral dan dengan suatu perayaan meriah yang layak bagi peristiwa ini. Ketiga macam tabisan, tabisan uskup, imam, dan diakon berlangsung dengan cara yang sama dan dalam upacara ekaristi. Terdapat dalam KGK 1572. Ritus hakiki dari sakramen tabisan sama pada ketiga jenjang itu, yakni bahwa uskup meletakkan tangannya atas kepala orang yang ditabiskan dan memohon dalam doa tabisan yang bersangkutan dari Tuhan curahan Roh Kudus dan anugerah-anugerah rahmat yang khusus untuk pelayanan untuk nama calon itu ditabiskan. KGK 1573. Karena sakramen tabisan merupakan sakramen pelayanan apostolik, maka para uskuplah yang mempunyai wewenang sebagai pengganti para rasul melanjutkan anugerah rohani beni rasuli para uskup yang telah ditabiskan secara sah, artinya yang berada dalam suksesi apostolik adalah memberi sakramen tabisan yang sah untuk ketiga jenjang sakramen tabisan. KGK 1576. Siapa yang dapat menerima sakramen tabisan? Hanya pria yang sudah dibaptis dapat menerima tabisan secara sah. Yesus telah memilih pria untuk membentuk kelompok ke-12 rasul dan para rasul pun melakukan hal yang sama ketika mereka memilih rekan kerja yang akan menggantikan mereka dalam tugasnya. Dewan para uskup yang dengannya para imam bersatu dalam imamat menghadirkan dewan ke-12 rasul sampai Kristus datang kembali. Gereja menganggap diri terikat pada pilihan ini yang telah dilakukan Tuhan sendiri. Karena itu tidak mungkin menabiskan wanita. Terdapat dalam KGK 1577. Buah-buah sakramen tabisan. Meterai yang tidak terhapuskan. Seperti pada pembaptisan dan penguatan, maka keikutsertaan dalam martabat Kristus ini diberikan satu kali untuk selamanya. Juga sakramen tabisan memberi tanda rohani yang tidak terhapus dan tidak dapat diulangi atau dikembalikan. Terdapat dalam KGK 1582. Rahmat Roh Kudus. Oleh rahmat Roh Kudus yang ada dalam sakramen tabisan, orang yang ditabiskan menyerupai Kristus, imam, guru, dan gembala yang harus ia layani. Terdapat dalam KGK 1585. Ritus pembuka. Yang pertama perarakan masuk, lagu pembuka, tanda salib, pengantar, pernyataan tobat, Tuhan kasihanilah, kemuliaan, doa pembuka. Ritus sabda,
Yang pertama bacaan, Mazmur, dan bacaan Injil. Perayaan liturgi tabisan. 1. Panggilan calon imam baru. Calon imam dipanggil dan kemudian berdiri menghadap uskup. Konster 2. Saudara yang akan ditabiskan menjadi imam dipersilahkan tampil ke depan. Imam, saya hadir. Yang kedua, penyerahan calon imam kepada uskup. Konster, Bapak Uskup, Bunda Gereja yang Kudus memohon agar Bapak berkenan mentabiskan saudara-saudari ini untuk tugas pelayanan sebagai imam. Uskup, apakah menurut Romo dia ini layak untuk ditabiskan menjadi imam? Kons 2. Menurut penilaian umat dan orang-orang yang mengenalnya, saudara ini layak ditabiskan menjadi imam. Saya dan umat yang hadir di sini adalah saksinya. Ketiga, penerima calon imam oleh uskup. Penerimaan calon imam oleh uskup. Uskup, dengan bantuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya memilih saudara untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Umat menjawab syukur kepada Allah. Yang bagian keempat, homili. Uskup menyampaikan homili dari mimbar. Yang kelima, penyelidikan calon imam. Setelah homili, uskup kembali duduk di depan altar didampingi imam konselebran 1 dan konselebran 2. Dan calon imam berdiri lalu menghadap Bapak Uskup. Uskup, diakon yang terkasih, sebelum ditabiskan menjadi imam, nyatakanlah kesedihanmu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai imam. Yang berikut, uskup, bersediakah saudara melaksanakan tugas sebagai seorang imam dengan cermat dalam kerjasama yang setia dengan uskup untuk mengembalakan umat Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus? Imam menjawab, saya bersedia. Uskup, bersediakah saudara merayakan misteri Yesus Kristus di dalam gereja dengan hormat dan setia sesuai dengan tradisi gereja demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya? Imam menjawab, saya bersedia. Uskup, bersediakah saudara mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Imam menjawab, saya bersedia. Uskup, Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai korban murni bagi Bapa. Bersediakah saudara makin hari makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus Sang Imam Agung dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah Bapa demi keselamatan manusia? Imam menjawab, dengan bantuan Allah saya bersedia. Yang keenam, meminta restu orang tua. Kemudian calon imam diberi kesempatan untuk mohon restu orang tua. Konster, saudara-saudara yang terkasih, sebelum mengucapkan janji setia kepada uskup, sekarang calon tertabis diberi kesempatan memohon restu kepada kedua orang tua mereka. Calon imam lalu memohon restu orang tua. Setelah itu, calon berlutut di hadapan uskup, menaruh kedua tangannya ke dalam tangan uskup. Uskup, berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengikut saya? Calon imam menjawab, saya berjanji. Uskup, semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Imam menjawab, amin. Yang ketujuh, ajakan untuk berdoa oleh uskup. Uskup mengajak umat
untuk berdoa, dan kemudian mitra dilepas, berlutut bersama imam konselebran dan calon imam bertiarap. Uskup, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan melimpahkan anugerah-anugerah ilahinya kepada hambanya ini, yang telah dipilih menjadi imam. Konster, marilah kita berlutut. Yang kedelapan, litani para kudus. Calon imam meniarapkan diri sebagai ungkapan ketidakpantasan. Uskup, ya Allah kami, berkenankanlah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati hamba-hamba-Mu ini. Kami hantarkan orang ini ke dalam tangan-Mu untuk ditabiskan menjadi imam-Mu. Bantulah dia dengan rahmat kasih-Mu yang abadi. Kami sampaikan semua ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Umat menjawab, amin. Yang kesembilan, penumpangan tangan. Suasana hening. Umat berdiri. Sementara itu, calon menghadap dan berlutut di hadapan uskup, dan uskup menumpangkan tangannya di kepala calon imam sebagai tanda turunnya Roh Kudus atas dirinya. Disusul kemudian oleh para imam. Yang kesepuluh, doa tabisan. Setelah penumpangan tangan, calon imam berlutut di depan uskup. Sambil mengulurkan tangan, uskup melambungkan doa tabisan. Uskup, bantulah kami ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkaulah pencipta segala kehormatan dan pembagi segala kemuliaan. Darimulah berasal alam semesta. Oleh kekuasaan-Mu, segala sesuatu dikembangkan dan diteguhkan. Engkau senantiasa meninggikan derajat manusia dengan mengadakan peraturan-peraturan yang baik. Demikianlah Engkau telah mengadakan imamat dan jabatan para levita dengan sakramen-sakramen yang kudus. Demikian juga Engkau telah mengangkat para uskup menjadi pemimpin umat-Mu. Demikian juga Engkau telah memilih orang lain untuk derajat kedua yang akan menjadi pengiring dan pembantu uskup-uskup. Atas cara ini, telah Kau perbesar pengaruh Musa di padang gurun dengan bantuan pikiran dan kebijaksanaan 70 orang. Dengan mempergunakan bantuan mereka di tengah umat, dapatlah Musa dengan mudah memerintah orang yang tidak terbilang banyaknya. Demikian pula atas anak-anak Harun, telah Kau curahkan rahmat pada mereka dengan selimpah-limpahnya, agar dengan demikian akan tercukupilah jumlah imam-imam yang akan mempersembahkan kurban-kurban keselamatan dan yang akan menjalankan upacara-upacara kebaktian. Atas cara yang sama juga ya Tuhan, telah Engkau karuniakan kepada rasul-rasul putra-Mu, kawan-kawan sebagai pembantu untuk menyebarkan iman. Bersama mereka ini, rasul-rasul telah memenuhi muka bumi ini dengan pengajar-pengajar yang cakap. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah bantuan kepada kami yang lemah ini, karena semakin kami menjadi lemah, semakin banyak pembantu yang kami butuhkan. Kami mohon, ya Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini martabat imamat. Moga-moga sangguplah mereka memangku beban martabat imamat dalam tingkat kedua ini yang diterimanya dari-Mu ya Allah. Moga-moga oleh teladan dan kebijaksanaannya mereka menjadi pembantu yang setia dalam jabatan kami untuk menyebarkan sabda Injil ke seluruh dunia, supaya segala bangsa akan menjadi satu umat Allah yang kudus, yang dipersatukan dalam Kristus. Dengan perantaraan Tuhan, kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Umat menjawab, amin. Yang ke-11,
pengenakan stola dan kasula. Setelah doa tabisan, uskup mengenakan mitra lalu duduk. Imam baru berlutut di hadapan uskup. Stola diakon dilepas, diganti dengan stola imam. Uskup menyerahkan kasula kepada imam baru sambil berkata, "Uskup, Romo, jadikanlah pelayan umat yang baik." Imam baru, mohon doa Bapak Uskup. Sementara imam baru mengenakan stola dan kasula dan kemudian diurapi, kor dapat menyanyikan lagu. Yang ke-12, pengurapan tangan oleh uskup. Imam baru berlutut di hadapan uskup. Uskup mengurapi tangan imam baru sambil berkata, "Uskup, melalui kuasa Roh Kudus, Allah Bapa telah mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Dia mendampingi engkau demi kesucian umat-Nya dan demi kemuliaan nama-Nya." Yang berikut, ritus Ekaristi. Yang pertama, perarakan persembahan. Yang kedua, doa persiapan persembahan. Yang ketiga, doa syukur agung. Yang keempat, kudus-kudus. Yang kelima, doa syukur agung. Yang keenam, Bapa Kami. Yang ketujuh, pemberian kuasa pengampunan. Yang kedelapan, uskup memegang tangan imam baru. Yang kesembilan, uskup memeluk imam baru. Yang kesepuluh, uskup dan imam kembali ke tempat duduk. Yang berikut ritus penutup. Yang pertama, berkat meriah. Yang kedua, perutusan. Yang ketiga, suasana hening sejenak. Bapak Uskup telah mengenakan seluruh pakaian kebesarannya. Yang keempat, lagu penutup. Yang kelima, perarakan keluar. Demikian hasil presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.